Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menerangkan materi produk hilang dalam pengolahan. Ini masih subbab dari materi harga pokok proses, namun ada kejadian produk itu hilang dalam pengolahan. Hilang itu bisa di awal proses, bisa juga di akhir proses. Hilang bisa karena faktor manusiawi, karena keteledoran atau kesengajaan dihilangkan, atau bisa karena faktor alamiah. Mohon maaf, bencana, kemudian ada faktor kalau minyak-minyakan itu ada penguapan atau ngabar, atau kalau serbuk-serbuk kena angin atau kena kebocoran dan lain sebagainya. Nah, ini bisa termasuk ke dalam produk hilang. Produk hilang itu bisa terjadi di awal proses, bisa juga terjadi di akhir proses. Yang pertama kita bahas dulu adalah produk hilang di awal proses. Ini saya contohkan suatu perusahaan atau pabrik batu bata dengan bahan baku tanah liat. Nah, tanah liat tersebut itu belum diapa-apakan, tidak ada yang mengerjani dulu, tapi sudah ready di pabrik. Lah, belum sempat dikerjani, ternyata kena air hujan, sehingga hanyut atau kenter tanah liatnya sebagian, karena kan mudah hanyut. Nah, ini logikanya tanah liat tersebut belum mendapat biaya tenaga kerja. Nah, karena dia belum dikerjani, hanya masih berupa tanah liat. Sehingga perhitungan harga pokok produksinya bagaimana? Yang pertama, produk hilang di awal proses tersebut dianggap tidak menikmati biaya produksi. Nah, karena kan belum dikerjani tadi. Yang kedua, untuk perhitungan unit ekuivalensinya, produk hilang awal proses ini tidak dimasukkan ke dalam unit ekuivalensi. Karena tadi dia belum menikmati biaya. Poin yang ketiga, produk hilang awal proses ini tidak dibebani harga pokok. Lalu dia belum menikmati biaya kok ikut dibebani, kan kurang logis. Lah, tapi kan dia tadi sudah ada bahan baku, Bu. Dianggap apa? Itu dianggap kerugian secara global, secara keseluruhan. Masuk ke dalam laba rugi nantinya. Yang keempat, produk hilang awal proses yang terjadi pada departemen lanjutan. Nah, ini departemen lanjutan, bukan departemen pertama. Contohnya begini. Kembali ke perusahaan pabrik batu bata tadi ya. Ada beberapa departemen atau bagian produksi. Misalnya di bagian departemen 1 atau departemen awal ini khusus pencampuran atau pengaduan dengan mesin. Departemen 2 ini khusus untuk pencetakan, nyetai pakai mesin pencetak. Departemen ketiga khusus pengeringan atau oven. Lah, dari ketiga departemen tersebut ini terjadi peristiwa misalkan setelah dicampur atau diaduk, kemudian masuk ke departemen pencetakan. Masuk ke departemen pencetakan, berikutnya masuk ke departemen pengeringan. Lah, sebelum dikeringkan ini, sebelum masuk ke oven, kan sore ditinggal, besok mau dimasukkan ke oven, ternyata ada hujan deras kelintir lagi. Ya, kan belum kering. Ini kan mudah hanyut misalnya. Sehingga beberapa ada yang hilang. Misalkan targetnya tadi 1000, ternyata ada yang kelintir 200, sehingga tinggal 800. Maka ini kan hilang di awal proses tapi di departemen pengeringan, sehingga ini berpengaruh terhadap harga pokoknya. Kalau saya contohkan, biaya total setelah dihitung tadi dari 1000 unit tadi menghabiskan 1 juta rupiah.
Logikanya, per batu bata habisnya biaya berapa? 1 juta dibagi 1000 unit. Ketemu per unitnya Rp1.000. Per batu batanya Rp1.000. Tapi ternyata hilang 200, kentir 200. Maka yang menanggung berapa? Yang menanggung hanya 800 batu bata tadi. Maka biaya per unitnya semula tadi Rp1.000, maka akan naik. Yang jadinya 1 juta dibagi dengan 800. Ketemunya 1.250 per batu bata. Nah, terjadi kenaikan Rp250 tadi. Contohnya seperti itu. Nah, ini kan mengakibatkan harus dilakukan penyesuaian harga pokok. Karena pemikulnya yang semula 1.000 berkurang jadi 800 karena ada produk yang hilang tadi. Berikutnya, produk hilang di akhir proses. Hilang di akhir proses ini misalkan batu bata tadi sudah dicetak, sudah jadi, nah, siap dijual, ternyata ada barang yang hilang. Targetnya 1.000, sudah jadi batu bata, hilang 200. Jadi tinggal 800. Kalau seperti ini bagaimana? Perlakuannya hampir sama seperti yang tadi. Yang hilang pada departemen selanjutnya. Ya, kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan harga pokoknya. Yang pertama, produk hilang di akhir proses ini dianggap telah menikmati biaya produksi. Ya, telah menikmati biaya produksi pada departemen di mana produk tersebut hilang. Yang kedua, produk hilang akhir proses ini karena dia sudah menikmati biaya produksi, maka dimasukkan dalam perhitungan rumus unit ekuivalensi. Poin yang ketiga, produk hilang akhir proses diperhitungkan harga pokoknya. Karena dia sudah menikmati biaya, tetap diperhitungkan. Harga pokok produk hilang tersebut dibebankan kepada produk jadi yang dipindahkan ke departemen berikutnya. Dengan pembebanan harga pokok produk hilang akhir proses kepada produk jadi ini mengakibatkan harga pokok produk jadi makin besar atau menjadi lebih besar. Contoh, tadi sudah jadi batu bata, diperhitungkan biayanya habis 2 juta. 2 juta ini targetnya tadi 1.000 produk dan sudah jadi 1.000 produk. Maka ketemu harga pokoknya berapa per unit? 2.000. Dihitung-hitung, lah kejebulane kok hilang 200 unit. Maka pemikulnya tadi tinggal berapa? 800. 2 juta sing sakjane dibagi dengan 1.000 unit, maka 2 jutanya jadi cuma dibagi 800. 2 juta dibagi 800 berapa? Nah, pasti naik kan? Tidak hanya menjadi 2.000, tapi bisa menjadi 2.500-an. Kan seperti itu. Itu dampaknya dari produk hilang di akhir proses. Hilang ini bisa di akhir proses di Departemen 1. Kalau hilang akhir proses Departemen 1, dampaknya adalah menaikkan harga pokok produksi per satuan. Harga pokok produksinya langsung naik. Kalau di Departemen 2, dampaknya lebih banyak. Yang pertama, menaikkan harga pokok produksi per satuan dari departemen sebelumnya. Ya. Yang kedua, menaikkan harga pokok produksi persatuan yang ditambahkan di Departemen 2. Karena dia ada hubungannya dengan departemen sebelumnya, maka harga pokok di departemen sebelumnya naik. Kemudian dampak ke belakangnya juga nanti akan ikut
naik. Seperti itu. Baik, untuk soal nanti kita lanjutkan.